Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah jaringan komputer. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu aplikasi protokol di TCP/IP ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di TCP/IP ini ada dua protokol yang berjalan di atasnya, yaitu Transmission Control Protocol (TCP) dan juga User Datagram Protocol. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu aplikasi yang berjalan di TCP/IP. Nah, aplikasi pertama yaitu pengiriman berkas atau file transfer ya. Nah, file transfer protokol ini memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima ya berkas ke sebuah host di dalam jaringan ya. Anda bisa download, bisa upload. Nah, metode autentifikasi yang digunakan bisa menggunakan username dan password ya. Dan ada juga yang file transfer protokol yang dapat diakses secara anonim ya, alias tanpa password. Nah, contoh aplikasi yang berbasis file transfer yaitu antara lain FileZilla ya, ini bisa jalan di Linux. Kemudian WinSCP ini biasanya jalan di Windows ya. Jadi apabila teman-teman membuat aplikasi dan aplikasinya akan ditaruh di server menggunakan berbagai aplikasi ini ya. Nah, aplikasi kedua yang berjalan di atas TCP/IP yaitu Remote Login ya. Nah, aplikasi yang sering dikenal yaitu Network Terminal Protocol atau Telnet. Nah, Telnet ini rekan-rekan itu memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan secara jauh ya. Jadi dari komputer Anda bisa mengakses komputer orang lain ya, dan Anda bisa mengaturnya dari komputer Anda ya, atau remote ya. Jadi hal ini berarti bahwa pengguna menggunakan komputernya sebagai perpanjangan tangan dari komputer jaringan tersebut ya. Nah, berbagai aplikasi yang dibuat untuk Telnet ini yaitu antara lain Putih ya, dan juga Telnet di Windows. Nah, aplikasi berikutnya yang berjalan di TCP/IP yaitu Computer Mail ya. Jadi Anda bisa berkirim-kirim surat di dalam jaringan komputer ya, atau chatting di dalam jaringan komputer. Nah, aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk komputer mail ini antara lain yaitu Mailbird, kemudian Mozilla Thunderbird, dan juga IM Client ya. Aplikasi lain juga banyak yang sejenis. Nah, aplikasi lain yang berjalan di TCP/IP yaitu Network File System ya. Nah, Network File System ini rekan-rekan yaitu pelayanan akses file-file ya yang dapat diakses dari jarak jauh ya, yang dapat memungkinkan klien-klien ya, komputer lain maksudnya, itu untuk mengakses berkas pada komputer di jaringan ya, seolah-olah berkas tersebut disimpan secara lokal ya. Jadi filenya sebenarnya di komputer lain ya. Di dalam jaringan tersebut Anda mengambil file dari jaringan tersebut ya. Ya, ini bersifat biasanya client server. Ya, kalau Google itu namanya Google Drive gitu ya, Anda bisa mengaksesnya. Nah, aplikasi lain yaitu
remote execution ya, execution. Nah, remote execution ini rekan-rekan itu memungkinkan ya user itu untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Ya, ini beda dengan phishing ya. Biasanya yang berguna jika pengguna menggunakan komputer yang terbatas ya, sedangkan ia memerlukan sumber yang banyak dalam suatu sistem komputer ya. Ya, mungkin kalau teman-teman nanti belajar machine learning ya untuk mengeksekusi suatu data, big data gitu dan memerlukan tidak cukup satu komputer, Anda menggunakan komputer lain, memorinya, prosesornya, nah itu yang dimaksud dengan remote execution ini. Nah, ada beberapa jenis remote execution ya. Ada yang berupa perintah-perintah dasar saja ya, yaitu yang dapat dijalankan dalam sistem komputer yang sama, dan ada pula yang menggunakan remote procedure call ya, yang memungkinkan program untuk memanggil subrutin yang akan dijalankan di sistem komputer yang berbeda. Ya, ini mungkin nanti di machine learning nanti. Nah, aplikasi lain ya yang berjalan di TCP ini yaitu DNS atau name server ya, domain name server. Nah, name server ini rekan-rekan gunanya yaitu sebagai penyimpanan basis data nama host yang digunakan pada internet ya. Nah, mungkin pada TCP yang kita kenal misalnya itu 61.3.51.34 ya. Padahal itu domain name servernya itu google.com. Ya, juga yang lain ya macam-macam. Jadi komputer kita itu sebenarnya yang taunya itu IP ya, yang 128 dan sebagainya. Tapi komputer di aplikasi TCP ini dia menggunakan name server ya, misalnya www.google.com, www bla bla bla.com misalnya seperti itu ya. Nah, demikian saja beberapa aplikasi yang berjalan di TCP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.